Tema malam hari ini, perumpamaan benih yang ditabur. Kita melanjutkan pendalaman Alkitab kita, kitab sinopsis ya. Kita baca Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Ya, lumayan banyak. Tetapi yang perlu diperhatikan gitu ya, ayat 10 sampai 17 ini perlu diperhatikan Bapak Ibu karena memisahkan antara ayat 1 sampai ayat 23. Silahkan, Do. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saat itu Tuhan masih di Galilea, tepatnya di Danau Galilea. Ya, Tuhan Yesus mengajar di danau dan orang-orang berdiri di pantai gitu ya. Sedangkan
banyak orang semuanya berdiri di pantai, jadi Yesus berdiri di atas perahu gitu ya. Bapak Ibu, dalam ayat-ayat bacaan ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar kepada orang banyak, ya, bukan hanya kepada murid, tetapi kepada orang banyak. Dia memberi beberapa perumpamaan. Perumpamaan ini sebetulnya peringatan buat mereka, buat kita. Ya, perumpamaan itu adalah pesan sebetulnya, peringatan buat mereka. Ya, bagi kita sekarang juga penting, ya. Tetapi dalam bentuk perumpamaan. Tetapi yang unik Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak menjabarkan, tidak menjelaskan arti perumpamaan itu. Yang unik di tengah bacaan ini, ya di tengah bacaan ini, antara perumpamaan dan penjelasannya dan artinya itu terpotong. Ya. Tadi yang dibaca itu Matius 13 ayat 1 sampai 23. Terpotong di ayat 10 sampai 17. Berarti ayat 1 sampai 9 itu perumpamaannya, ayat 18 sampai 23 itu artinya, itu terpotong. Ternyata itu dua kejadian yang berbeda. Pada saat Tuhan Yesus berbicara di atas perahu, itu didengar banyak orang. Tetapi pada saat Yesus menjelaskan apa arti perumpamaan itu Yesus sedang berbicara di hadapan murid-muridnya saja, tidak di hadapan orang banyak. Ya. Saat Yesus ditanya kenapa kepada banyak orang itu Yesus memakai perumpamaan, dan kenapa kenapa kepada murid Yesus mau menjelaskan? Yesus di situ mengatakan, Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Bapak Ibu, Yesus menjawab dengan kiasan lagi, gitu ya. Apa maksudnya? Nah, ada dua pengertiannya. Ada dua pengertian dari jawaban Tuhan ini. Yang pertama, kepada murid, ya, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan sorga. Kepada murid, Yesus ngomong kepada murid. Ya. Kepada murid, yaitu mereka yang berminat, yang mau serius belajar, akan diberi pengetahuan lebih tentang kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka yang tidak berminat serius belajar, tidak akan diberitahu. Karena percuma. Ya. Ini sebuah sikap membuat segmen, ya. Ini sebuah sikap dari Yesus membuat segmen. Ada dua segmen, murid dan bukan murid, murid dan pendengar umum. Membedakan pendengar sesuai minat dan kebutuhannya. Kepada murid dijelaskan lebih, kenapa? Mereka memang berminat. Tetapi kalau orang tidak berminat mengerti banyak, tidak berminat cerdas, tidak berminat lebih mendalam, ya Tuhan tidak perlu menjelaskan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini maksudnya apa? Sesuai kebutuhan. Bagi mereka yang butuh penjelasan lebih, ayo jadi murid. Bagi mereka yang tidak berminat penjelasan lebih, ya tidak apa-apa, silahkan. Bagi kamu yang menganggap penting penjelasanku, penjelasan Tuhan maksudnya, ayo jadi murid. Kalau kamu tidak berpikir penjelasan Tuhan lebih mendalam, sebuah kebutuhan, sesuatu yang penting, ya tidak usah. Tuhan sedang tidak mau melemparkan mutiara kepada babi.
Tuhan ingin memberikan mutiara itu kepada mereka yang mau mendengarkan. Itu maksudnya. Dan lagi Bapak Ibu, secara psikologis, ya skala psikologis nih ya, selain kehendak bebas, ya selain Tuhan memberikan kehendak bebas pada manusia memilih mau terus belajar atau tidak, gitu ya. Tuhan juga memahami manusia. Manusia itu tidak bisa dipaksa. Mau cerdas atau tidak bisa dipaksa. Tidak ada orang bisa dipaksa cerdas itu tidak bisa. Ya contohnya saya. Dulu SD, SMP, SMA, saya itu kan paling malas belajar. Mama saya tuh cerewet, ayo Fit belajar, ayo Fit belajar. Tidak belajar-belajar tuh. Dan seandainya pun belajar, namanya sudah nggak minat ya masuknya cuma sedikit. 30%, 40% udah bagus. Gitu. Tetapi pada saat saya merindukan kepingin belajar Alkitab dan Tuhan mengabulkan, nggak usah disuruh saya belajar. Setiap pagi, melek mata, habis ngantar anak-anak sekolah, saya sudah di meja. Saya sudah bergumul dengan Alkitab sampai jam makan siang. Itu ada saksinya. Saya suka. Saya haus. Saya merasa butuh. Disitulah Tuhan singkapkan banyak hal. Kalau tidak merasa butuh, ya tidak akan ada yang tersingkap. Yang kedua, kepada murid yang telah memiliki dasar pengetahuan, ya, akan terbuka pengertian-pengertian baru. Yesus mengatakan, karena siapa yang mempunyai itu apa? Mempunyai dasar. Memiliki pengetahuan, memiliki sedikit pengetahuan. Kepadanya akan diberi lebih. Sehingga ia berkelimpahan akan pengetahuan. Tapi kalau tidak punya dasar pengetahuan sama sekali, tidak ngerti belas gitu ya, diomongi juga percuma. Kepada murid yang memiliki dasar pengetahuan, akan terbuka pengertian-pengertian baru. Jadi kalimat, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Ini bukan Tuhan bersikap kejam. Bukan. Tetapi ini bahasa psikologis. Sebetulnya bahasa psikologis gitu loh. Kalau kamu tahu sesuatu, kamu akan tahu lebih. Kalau kita punya dasar, kita akan belajar lebih. Bisa dipahami ya? Kalau kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 kali 3 sama dengan 9, kita bisa belajar aljabar. Betul enggak? Kita bisa belajar trigonometri. Betul ya? Tapi kalau 1 tambah 1 saja enggak ngerti, 3 kali 3 saja enggak paham, matematika dasar enggak paham, bagaimana aljabar mau paham? Betul enggak? Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Jadi bukan Tuhan mau bersikap kejam kepada manusia, tetapi semua tergantung manusia itu sendiri. Dia punya dasar, ya dia punya dasar untuk mengerti, dia punya topon, dia punya pangkalan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam, dia akan dibukakan banyak hal. Tetapi kalau tidak punya sedikit saja, lah mau mengerti apa? Itu maksudnya. Bukan Tuhan yang jahat. Ya. Kepada mereka yang bukan murid tidak perlu ada penjelasan tambahan karena percuma. Sebab selain mereka tidak minat, mereka akan tambah bingung. Sudah tidak minat, dikasih penjelasan-penjelasan tambah bingung. Bahkan bisa-bisa tersandung atau bahkan bisa menentang. Betul? Bingung. Kau ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sih? Omonganmu ngelantur misalnya.
Seperti itu posisinya Bapak Ibu. Kita baca yuk, Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu, ini loh penjelasannya. Kenapa mutiara tidak perlu diberikan kepada anjing dan babi? Karena anjing dan babi tidak tahu nilai kebenaran, nilai mutiara itu mahal. Bagi anjing dan babi mutiara tidak berguna. Mutiara berguna hanya bagi manusia. Tetapi anjing dan babi tidak mengerti nilai sebuah mutiara. Bagi anjing dan babi tulang itu yang berharga. Betul? Nah itu maksudnya. Yesus juga gak memaksakan, khotbahnya itu diterima banyak orang. Tidak maksa. Dia gak ngotot. Itu sebabnya bagi Yesus cukup perumpamaan. Kalau kamu rindu tahu artinya, kamu akan nempel aku terus, kamu akan giring aku terus kemana? Apa maksudnya pengajaran ini? Dia akan jadi murid. Tetapi kalau sudah enggak mau, enggak maksa Tuhan. Itu ya. Bapak Ibu, Yesus tahu persis bangsa Yahudi ini sulit diberitahu. Karena mereka sudah punya kebanggaan, mereka sudah punya premis. Bapak Ibu, bangsa Yahudi saat itu sudah punya premis, sudah punya pengertian tentang Allah, tentang firman Tuhan dari orang Saduki, orang Farisi, dan golongan-golongan yang lain. Ya, orang Saduki Bapak Ibu, orang Farisi, orang Saduki itu golongan imam. Para pelayan bait Allah itu Saduki. Kalau Farisi itu orang-orang ahli kitab. Gitu ya. Ini sudah ada dan sudah mengajar masyarakat Yahudi sejak 3 sampai 4 abad sebelum Yesus. Jadi mereka sudah mengajar lebih dulu daripada Yesus, 3-4 abad lebih dulu. Sehingga orang Yahudi terbiasa dengan tradisi tafsir mereka. Terbiasa dengan firman Tuhan dari ajaran orang Farisi dan Saduki. Sudah terbiasa. Sehingga pada saat Yesus masuk dengan pengajarannya, ini pengajaran aneh. Mereka tidak bisa terima. Ajaran Yesus benar-benar berbeda dengan ajaran Saduki Farisi saat itu. Dikasih penjelasan-penjelasan, gak bisa terima. Tradisi keyakinan mereka, orang Yahudi, sudah sulit diubah Bapak Ibu. Apalagi mereka bangga sebagai anak Allah, bangsa pilihan. Gitu ya. Doktrin mereka melekat gitu ya. Sulit diubah. Sulit diubah. Seperti kita kalau nginjilin orang yang lain agama, di mana mereka sejak lahir bukan Kristen, sulit kan? Seperti itu. Apalagi Bapak Ibu, sejak awal mereka orang Yahudi meremehkan Yesus, anak tukang kayu. Meremeh, siapa mau dengar kamu anak tukang kayu, sehari-hari aku tahu ibumu, saudara-saudaramu aku kenal. Orang cenderung menolak. Ya, orang cenderung menolak pengajar yang ada di depan mereka. Mereka lebih percaya pengajar yang nun jauh di sana, yang hanya tampil di layar, yang tampak mempesona. Itu lebih mereka percaya. Kenapa? Kenal. Masalahnya kenal. Yesus diremehkan. Siapa ini? Anak tukang kayu. Dengarkan tuh rabi ini loh, Hillel. Dengar tuh nabi ini loh. Mereka mendengar gemanya, mempesona, mereka berminat. Tapi apa yang mereka lihat? Anak tukang kayu.
Anak tukang kayu berarti Yesus tukang kayu. Yesus kan tukang kayu. Ya tukang kayu mau ngajar, diremehkan Bapak Ibu. Tiap hari masra kok kamu sekarang ngajar, diremehkan. Satu, premis yang sudah mengakar, sulit diubah, sehingga tidak bisa terima pengajaran baru. Yang kedua, meremehkan. Kamu masih umur 30, rabi-rabi Bapak Ibu, rabi-rabi Yahudi saat itu, kebanyakan udah tua-tua. Orang Yahudi, pengajar-pengajar, rabi-rabi itu 50 tahun ke atas, jenggotnya panjang-panjang. Siapa kamu? Anak kecil, umur 30. Tidak dipercaya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Mereka merasa keyakinannya sudah yang terbaik dan paling tepat. Sehingga tidak bisa diisi pendapat baru. Tidak bisa. Tidak sanggup, otak mereka tidak sanggup. Udah pengajarnya muda, tukang kayu, aneh lagi. Tidak masuk. Tidak masuk Bapak Ibu. Kita baca yuk, Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ya, kalau kita mau memasukkan ajaran baru Bapak Ibu, maka kita harus membuang anggur lama kita. Kita harus memperbarui bejananya dulu. Ini perumpamaan. Perumpamaan lagi, kan gitu. Kalau kita ingin menampung anggur baru, ya harus di kantong yang baru. Anggur baru Bapak Ibu, itu apa ya istilahnya? Apa namanya ya? Anggur baru itu masih berproses. Ya, alkoholnya masih berproses, tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat. Nah, itu kalau ditampung di kantong yang lama bisa pecah. Bisa sobek. Ini perumpamaan tentang otak manusia, tentang pikiran manusia. Jika manusia tidak mau rendah hati memperbarui pola pikirnya, ya cara penerimaannya, sudut pandangnya, ya tidak bisa diisi yang baru. Sudut pandangnya sudut pandang lama terus. Dan tidak bisa diisi yang baru, bentrok, tidak nyambung. Orang mau menerima hal-hal baru, harus mempersiapkan kantongnya baru. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Oke? Namun kepada mereka yang mau belajar, Yesus berkata, berbahagialah matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Tetapi tidak melihatnya. Banyak orang ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Apa yang disampaikan Tuhan di zaman itu sebetulnya sudah dinubuatkan. Ya, mereka meyakini, Yesus meyakini gitu ya. Yesus meyakini apa yang dia sampaikan merupakan penggenapan dari kitab Torah, dari kitab Tanakh, dari kitab Perjanjian Lama. Ya, coba dibaca. Mazmur 78 ayat 2. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Ya. Apa yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan adalah penggenapan dari Mazmur 78 ayat 2. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Amsal di situ dalam bahasa Yunaninya
parabolais. Parabel. Parabel. Ini Yesus yang mengajar. Kalau orang Yahudi, rabi, Farisi maksudnya, tidak mengajar dengan amsal, dengan parabola, dengan perumpamaan, tidak. Karena rabi-rabi itu bicara hukum. Jangan begini, jangan begitu, jangan berzina. Kalau kamu berzina, kamu dirajam. Paham ya? Model pengajaran orang Farisi itu seperti orang mengajar hukum perdana dan pidata, itu persis itu. Gitu ya. Tapi bukan mengajar dalam arti dengan perumpamaan, membuat orang berpikir, membuat orang merenung, tidak seperti itu. Ya. Jadi ini jawaban Bapak Ibu. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Yesus mengatakan, ya penjelasan ini, ya penjelasan perumpamaan ini tidak diberikan kepada orang banyak, tetapi kepada para murid saja. Jadi setelah khotbah di pantai, mereka menyendiri, muridnya tanya, kenapa Tuhan engkau tidak menceritakan penjelasannya kepada orang banyak itu. Nah Yesus tadi mengatakan ya, kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga, kepada mereka tidak. Nah penjelasannya dilanjutkan Yesus saat mereka sudah terpisah. Ya. Penjelasan perumpamaan ini tidak diberikan kepada orang banyak di pinggir pantai itu, tetapi hanya kepada murid. Sebab Tuhan ingin hanya orang yang serius, hanya orang yang mencari yang menemukan kebenaran. Orang yang tidak serius, tidak mau mencari, tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu, dipaksa tahu pun nggak bisa. Kantongnya pecah nanti, gitu ya. Yesus tidak memaksa orang menjadi muridnya, enggak. Bagi mereka yang mau rendah hati mendengar ajarannya kepada mereka, Yesus mengajar. Orang yang mau rendah hati, kepingin tahu, di situ Yesus mengajar. Tapi kalau orang Farisi, orang Yahudi yang sudah punya konten, yang sudah punya muatan, sudah punya tradisi kebenarannya sendiri, Yesus tidak mengajar. Kenapa? Mereka juga nggak mau kok. Ya mana mungkin Yesus mengajar orang yang nggak mau, kan nggak bisa. Gitu. Bapak Ibu, penjelasan perumpamaan itu adalah yang pertama, ya. Yang pertama, tadi sudah dikatakan, pada waktu ia menabur, ini yang pertama ya, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jalan Bapak Ibu tidak pernah dibajak, betul? Anda pernah melihat ada jalan yang pernah dibajak? Enggak ada. Enggak ada jalan dibajak, ya becek, beletok gitu ya. Jalan tidak pernah dibajak. Dengan kata lain, ya, jalan itu adalah otak yang tidak pernah dipakai untuk belajar. Yesus menabur. Ya, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Jalan itu adalah simbol atau metafor atau figuratif dari pikiran yang tidak pernah dipakai. Orang yang tidak pernah mau belajar, orang yang tidak mau berpikir, itulah orang di pinggir jalan. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Paham ya maksudnya ya? Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Benih itu tidak pernah masuk ke tanah. Kenapa? Karena di pinggir jalan itu keras. Ya, tidak dibajak. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti karena tidak pernah direnungkan, ini maksudnya, tidak pernah diterima dengan benar gitu ya. Firman itu cuma lewat, nggak pernah direnungkan, nggak pernah dipikirkan, ya. Apalagi ditaati, nggak bisa, gitu ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti karena tidak pernah direnungkan, tidak pernah dipikirkan, apalagi ditaati, maka dengan mudah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan. Mudah sekali si jahat mengambil kebenaran dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan Bapak Ibu.
Bapak Ibu, dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar di situ bahasa aslinya sunentos, sunentos. Sunentos artinya mempertemukan, nyambung. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, maksudnya nyambung, dia mampu merelasikan pengajaran satu dengan pengajaran lain gitu ya. Itu kokoh. Tetapi kalau tidak mengerti, tidak bisa menyambungkan, nggak bisa merelasikan, karena tidak pernah dipikirkan, nggak pernah direnungkan, apalagi ditaati, ini dengan mudah direbut oleh si jahat. Nah, Bapak Ibu, hebatnya si jahat di sini bahasa aslinya adalah poneros. Si jahat itu bukan iblis loh. Halo? Poneros. Ingat poneros? Doa Bapa kamu, berilah kami makanan hari secukupnya dan jauhkanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu poneros. Apa poneros itu? Sifat jahat. Jadi pada saat kita mendengar firman, dan firman itu jatuh di pinggir jalan hati kita, bukan di sawah hati kita, tetapi di pinggir jalan, enggak direnungkan, enggak dimengerti. Pada saat sifat jahat kita muncul, firman Tuhan itu menjadi sia-sia. Firman Tuhan yang kita dengar tidak mampu menahan godaan si jahat, tidak mampu menahan godaan sifat jahat kita. Itu maksudnya. Bukan iblis loh, poneros. Kalau Anda mendengarkan penjelasannya Pak Eras, itu sifat jahat. Hawa nafsu kita, pikiran jahat kita. Jadi pada saat kita mendengar firman, kita enggak merenungkan, kita enggak memikirkan, bahkan tidak melakukan, pada saat sifat jahat itu muncul, hawa nafsu kita muncul, sifat jahat kita muncul, firman Tuhan yang kita dengar itu tidak ada gunanya. Itu artinya direbut si jahat. Tidak mampu menahan, tidak mampu membentengi kita dari perbuatan jahat pada akhirnya. Sifat jahat muncul, maka dia bertindak jahat. Kan gitu. Benih dalam hal ini figuratif firman, ya, logos. Tuhan sedang menabur firman kepada semua manusia, tetapi kondisi dan respon setiap manusia berbeda. Firman yang jatuh di pinggir jalan ibarat orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti, tidak nyambung, tidak paham secara utuh. Sehingga tidak muncul cara berpikir yang benar. Sehingga ketika sifat buruk datang, maka cara memandang masalah menjadi jahat pula. Firman Tuhan tidak mampu membentengi pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya selalu ngajak, ayo berpikir yuk. Kalau mendengar firman, ayo dipahami yuk. Itu yang penting. Kenapa? Kalau kita tidak ngerti, firman itu nggak ada gunanya. Tidak bisa menjadi benteng kita, tidak bisa melindungi kita. Yang kedua, sebagian firman, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya, berbatu-batu ya, berbatu-batu, kerikil gitu ya, makadam. Tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena ada tanahnya meskipun tipis ya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena tidak berakar. Tidak berakar itu sama dengan tidak mendalam. Benih yang ditabur itu tumbuh, tapi tidak berakar karena kebanyakan batu. Gitu ya. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dengan segera menerimanya, dengan sukacita bahkan, tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Apabila penindasan atau penganiayaan datang mereka, ya,
apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Jadi orang yang mendengar firman, ibarat firman yang ditabur di tanah yang berbatu, itu dengan sukacita Bapak Ibu dikatakan. Dia senang hati terima firman, tetapi tidak mendalam. Dia cuma senang mendengar kulit. Orang seperti ini orang yang suka mendengar firman secara aplikatif saja. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan begitu. Tidak pernah berpikir kenapa tidak boleh berzina, kenapa tidak boleh mencuri. Tidak pernah dipikir. Ayo hidup suci, cukup senang. Tetapi hidup suci bagaimana? Enggak dijelaskan, enggak mencari tahu. Sehingga pada saat cobaan datang, masalah datang, orang itu segera murtad. Tidak berakar di situ artinya tidak tertanam. Ya, penindasan di situ artinya tekanan. Firman diterima oleh tanah yang berbatu. Ini adalah kiasan dari hati atau pikiran seseorang yang memahami secara dangkal. Tanahnya tipis, ini menunjuk pada pertumbuhan yang tidak sempurna. Tidak mendalam. Kemarin saya ngomong sama Pak Kosan. Betul kok ya? Tanah di kebunnya itu perlu nggak subur katanya gitu, perlu diolah lebih gitu loh. Mungkin yang dimaksud di ayat ini lebih parah dari tanahnya Kosan. Tanahnya Kosan masih buahnya bagus-bagus masih ya, ini enggak. Firman yang dipahami secara dangkal hanya sekedar praktis, aplikatif, jangan begini, jangan begitu, ayo begini, ayo begitu. Tetapi tidak dipahami sampai mengapa harus begini, mengapa harus begitu. Ini gampang roboh. Pengajaran yang mudah dipahami, tetapi mudah juga dilupakan. Paham ya? Pengajaran yang mudah dipahami, ini juga mudah dilupakan. Tetapi kalau orang mendalam, memahami sampai akarnya, kenapa begini, mengapa begini, itu mendalam. Orang tidak akan gampang roboh, karena dia tahu akarnya, karena dia tahu kenapa dia harus kuat. Firman seharusnya dipahami secara mendalam, berakar, sehingga seseorang bisa menghidupi kekristenannya dengan alasan yang jelas. Halo. Kebanyakan orang Kristen cuman, aku ikut Kristen. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus aku. Aku pasti masuk surga. Sudah selesai. Begitu ada aniaya, dia goncang. Tetapi kalau orang mengerti ikut Yesus itu memang penuh penderitaan. Dia mau percaya aja mikir. Tetapi begitu dia masuk, dia memutuskan masuk, di mana masuk Kristen, ikut Yesus berarti juga harus siap dengan aniaya. Dia tidak gampang goncang karena dia sudah tahu harganya sejak semula. Amin Bapak Ibu. Ayo ikut Tuhan supaya diberkati. Wah orang kayak begini ada masalah, geletak pasti. Ayo ikut Tuhan supaya kamu diselamatkan. Karaktermu diperbaiki. Oh, berarti ikut Tuhan itu karakter yang diperbaiki. Bukan sekedar selamat masuk surga, tapi ada karakter diperbaiki. Orang kayak gini gak gampang goyah. Karena dia bisa melihat setiap ujian, setiap cobaan, ini mengandung pelajaran untuk memperbaiki karakter. Nggak ditengking. Kalau cuma ikut Tuhan karena mau selamat dalam arti masuk surga, ada penganiayaan, ada ujian, ditengking. Karena dia pikir ikut Tuhan itu pasti enak-enak, nyaman-nyaman, mati masuk surga. Goyang orang kayak gini. Omong kosong Kristen, kenyataan hidupnya enggak seperti itu. Nah gitu. Orang Bapak Ibu perlu belajar sampai mendalam. Ya. Ketiga, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri.
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Hal ini menunjuk pada pertumbuhan benih yang tidak baik, yang tidak bisa bertumbuh bersamaan dengan pertumbuhan semak duri. Bapak Ibu, sebagian jatuh di tanah yang bersemak duri. Jadi pertumbuhan benih itu terhimpit dengan pertumbuhan semak duri. Semak duri juga semakin besar, gitu ya. Dijelaskan oleh Tuhan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Ya, dia mendengar firman, dia bertumbuh, tetapi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Banyak yang seperti ini. Ya, banyak yang seperti ini. Kekhawatiran itu fokusnya kepada hal-hal yang negatif, itu kekhawatiran. Tipu daya, itu maksudnya godaan kenikmatan, ya, materialisme, ya, kelimpahan materi, itu menjadi godaan. Orang itu korupsi cepat kaya, aku ikut Tuhan gak cepat kaya ya. Terhimpit dia. Ini realitas hidup Kristen Bapak Ibu. Kalau enggak kaya, kok rasanya Tuhan enggak berkenan. Kalau enggak kaya rasanya Tuhan meninggalkan kita. Kalau enggak kaya seolah-olah kita ini penuh dosa. Ini kan karena firman Tuhannya enggak berakar. Firman Tuhannya terhimpit. Firman Tuhannya tertekan kebutuhan dari luar. Semak duri ini simbol kebutuhan dari luar. Firman Tuhan yang jatuh pada semak duri yaitu posisi hati manusia yang serba khawatir dan terpesona dengan kekayaan. Materi membuat seseorang tidak bisa berkembang dalam memahami firman Tuhan. Firman Tuhan dan kekhawatiran hidup, godaan kekayaan saling bertentangan. Bapak, Ibu, Tuhan tidak anti kekayaan. Tetapi firman Tuhan jelas tidak mengajarkan bagaimana jadi kaya. Tidak loh, tidak ada. Saya pernah tantang sih itu, cari satu ayat tuh di perjanjian baru tentang janji Tuhan kepada orang percaya jadi kaya. Ada enggak? Kalau ada, saya berubah khotbahnya. Iya, tapi kenyataannya enggak pernah ada. Yang ada itu di perjanjian lama, karena memang orang Yahudi itu money oriented. Orang Yahudi itu mendirikan kerajaan di bumi, tidak berharap kerajaan di sorga. Orang Yahudi itu tidak mengenal kerajaan di sorga, enggak mengenal. Yang mengajarkan kerajaan di sorga itu cuma Yesus. Orang Yahudi itu tidak mengenal kerajaan sorga, enggak mengenal. Bagi orang Yahudi kerajaan sorga ini di bumi ini dipulihkannya kerajaan Daud. Itu. Bapak Ibu, kekhawatiran hidup timbul karena seseorang merasa kurang jika tidak memiliki sesuatu. Ya, kemarin di Komsel di rumahnya kosan, kemerdekaan gitu ya. Apakah orang bisa merdeka? Bisa, tergantung mindsetnya. Kekhawatiran hidup ini sama dengan terbelenggu. Kekhawatiran hidup ini sama dengan hidup yang terjajah. Dia enggak merdeka karena selalu khawatir. Tetapi orang percaya Tuhan adalah orang yang merdeka. Kenapa? Dia enggak takut khawatir. Tuhan akan pelihara. Ya. Kekayaan selalu menggoda untuk dinikmati. Kedua hal ini membuat seseorang tidak bisa fokus menemukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Karena fokusnya berkat Tuhan. Orang yang fokusnya berkat Tuhan tidak mungkin mengerti kehendak Allah. Karena fokusnya cari berkat. Tetapi kalau orang cari kehendak Allah, dia mengerti mau Allah. Dia mau melakukan kehendak Allah, ya, hidupnya terpelihara. Ini beda, bukan nyari berkat, bukan nyari kaya loh.
Amin Bapak Ibu. Orang yang mencari berkat pada saat tidak diberkati, dia akan goyang. Tuhan kok begini? Janji Tuhan tidak iya dan amin. Nah, kan gitu pemikirannya. Karena fokusnya berkat. Tuhan gak pernah menjanjikan berkat jasmani Bapak Ibu. Kalau kita masuk dalam rencana Allah, melakukan kehendak Allah, kita terpelihara. Itu. Diberkati dalam arti terpelihara, bukan jadi kaya. Karena jadi orang percaya, tidak mungkin jadi orang kaya. Kenapa? Kan dia harus berbagi. Dia harus menopang banyak pekerjaan Tuhan. Dia harus menopang banyak sesamanya. Mana mungkin orang bisa kaya? Tetapi orang yang seperti ini pasti terpelihara. Terutama jiwanya, dia terpelihara. Bapak Ibu, kadang-kadang kita gini ya, seolah-olah kita ini sudah mengerti ini, padahal banyak masih yang salah. Padahal alam bawah sadar itu masih mengesankan percaya Tuhan diberkati dengan limpah. Itu masih mengesankan loh. Padahal enggak, Tuhan enggak pernah bicara seperti itu. Yang Tuhan pelihara itu jiwa kita, bukan materi kita. Meskipun Tuhan tidak anti materi. Tidak anti materi. Tuhan akan memberi materi pada kita karena kita dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat itu untuk banyak hal. Amin. Ayo memahami lebih supaya kita tidak salah. Ya. Seseorang yang fokus pada perkara dunia, hidup di bumi tidak akan bisa memikirkan perkara yang di atas. Perkara di atas menuntut seseorang bagaimana mengasihi, tidak berlaku curang, bisa bersikap adil. Ya, sedangkan hidup di dunia yang penuh persaingan untuk menumpuk harta membutuhkan sikap cerdik, culas, tutup mata, dan bahkan kejam. Jadi bertentangan Bapak Ibu. Mau kaya itu nyerempet-nyerempet dosa. Mau benar nyerempet-nyerempet aniaya. Nyerempet-nyerempet segala sesuatu yang tidak nyaman. Bapak Ibu, seseorang harus memilih Allah atau dunia. Tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa kita menerima kebenaran sekaligus kesesatan, enggak bisa. Perkara di atas tidak mungkin jalan bersama dengan perkara di bawah. Perkara rohani tidak bisa sejalan dengan perkara jasmani, tidak bisa. Lanjut, yang keempat. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang memiliki hati murid. Orang yang mau mendengar firman Tuhan dengan tulus, rendah hati, berusaha mengerti. Karena itu ia berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi ingat ya Bapak Ibu, 30, 60, 100 kali lipat itu bukan materi. Itu benih yang ditabur, yang berkembang dalam pikiran kita, semakin paham dengan banyak. Itu maksudnya, bukan duit. Ya. Bapak Ibu, firman dikatakan di sana logos, bukan rema. Itu artinya apa? Kita harus memahami pengetahuan kebenaran tentang Allah dan kehendaknya dengan banyak. Bukan rema loh. Kalau orang tidak mau jatuh tergeletak, itu perlu logos. Kalau logosnya kuat, nanti rema akan muncul mengingatkan kita. Kalau logosnya enggak kuat, logosnya enggak kita asup dengan komprehensif, dengan utuh, dengan banyak, maka logos enggak akan muncul juga. Karena logos ini bersuara. Karena Roh Kudus mengingatkan apa yang kita pahami tentang logos. Halo. Itu Bapak Ibu. Firman yang ditabur di tanah subur adalah ajaran dan keteladanan anak Allah, sang firman itu sendiri. Yang didengar dengan utuh, lengkap, sampai muncul sebuah pemahaman, sudut pandang yang baik dan benar.
sehingga dapat menjadi dasar bertindak yang tepat. Logos kita salah, rema kita salah. Rema kita salah bertindak, kita salah bersikap. Logos kita benar, rema kita benar. Rema kita benar bertindak. Bapak Ibu, demikianlah seharusnya menjadi murid. Tidak cukup hanya mendengar sepotong-sepotong, tetapi memahami secara komprehensif, mendalam. Seseorang murid akan menghasilkan akar, batang, buah yang lebat, kokoh, tidak mudah goyah, dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan pemiliknya. Jika benar-benar punya hati yang subur, hati yang mau belajar, hati yang mau mendengar. Berbeda dengan pendengar yang sepotong-sepotong, tidak memiliki pemahaman yang utuh, di mana jika ada godaan atau cobaan, gampang goyah, karena remanya tidak muncul atau remanya salah berbicara. Yesus mengatakan, Bapak Ibu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kalimat ini menekankan Tuhan Yesus ingin memberi perhatian khusus ya untuk orang-orang yang mau mendengar. Siapa bertelinga, siapa hendak tuli maksudnya, hendaklah ia mendengar. Jangan sambil lalu, milikilah perhatian dan tanggung jawab dengan respon yang benar. Itu yang Tuhan minta. Amin.